proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Brand Generated Content dan User Generated Content terhadap Purchase Intention Mahasiswa FEB UBSI Pemuda. Kami memilih topik ini karena media sosial, khususnya TikTok, berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sebagai media hiburan, tetapi juga digunakan sebagai media pemasaran yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Pada bagian latar belakang, kami melihat bahwa perkembangan teknologi digital ini telah mengubah cara perusahaan melakukan pemasaran. Saat ini, media sosial menjadi salah satu sarana pemasaran yang paling efektif karena mampu menjangkau konsumen secara luas dan interaktif. Salah satu platform yang berkembang sangat pesat adalah TikTok. Awalnya TikTok dikenal sebagai media hiburan, namun saat ini juga dimanfaatkan sebagai media promosi dan pemasaran oleh berbagai perusahaan maupun pelaku usaha. Dalam praktiknya, konsumen tidak hanya menerima informasi dari konten resmi yang dibuat oleh perusahaan atau brand generated content, tetapi juga dari konten yang dibuat oleh pengguna lain atau user generated content, seperti review dan testimoni produk. Kedua jenis konten ini diduga memiliki pengaruh terhadap keputusan dan minat beli konsumen. Oleh karena itu, kami tertarik untuk meneliti bagaimana sih pengaruh brand generated content dan user generated content ini sendiri terhadap purchase intention mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika di Kampus Pemuda sebagai salah satu kelompok pengguna aktif TikTok. Baik, berdasarkan fenomena tersebut, kami merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Pertama, apakah brand generated content atau konten yang dibuat oleh brand memiliki pengaruh terhadap purchase intention mahasiswa? Kedua, apakah user generated content atau konten yang dibuat oleh pengguna berpengaruh terhadap purchase intention? Ketiga, apakah kedua variabel tersebut secara bersama-sama mampu mempengaruhi minat beli mahasiswa? Dan selanjutnya, masalah utama yang kami identifikasi adalah adanya perubahan perilaku konsumen digital. Konsumen saat ini tidak hanya mempercayai iklan resmi dari perusahaan, tetapi juga mempertimbangkan ulasan dan pengalaman pengguna lain. Selain itu, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang berbeda-beda mengenai pengaruh BGC dan UGC, sehingga masih terdapat research gap yang perlu diteliti lebih lanjut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh BGC terhadap purchase intention, menganalisis pengaruh UGC terhadap purchase intention, serta menganalisis pengaruh keduanya secara simultan. Dengan demikian, kami berharap dapat mengetahui jenis konten mana yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap minat beli mahasiswa. Nah, pada penelitian ini, kami berharap hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi berbagai aspek, baik secara teoris, praktis, maupun akademis. Secara teoris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pemasaran digital, khususnya mengenai pengaruh brand generated content dan user generated content terhadap purchase intention pada platform media sosial TikTok. Nah, selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya referensi dan kajian ilmiah mengenai perilaku konsumen digital, terutama pada kalangan generasi muda atau mahasiswa. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku bisnis, perusahaan, maupun brand owner dalam menyusun strategi pemasaran digital yang lebih efektif di TikTok. Melalui penelitian ini, perusahaan dapat mengetahui apakah konsumen lebih dipengaruhi oleh konten resmi yang dibuat oleh brand atau justru oleh konten yang dibuat oleh pengguna lain. Sedangkan secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti berikutnya. Selanjutnya ada Brand Generated Content atau BGC. Nah, BGC sendiri ini itu adalah konten yang dibuat oleh merek atau perusahaan untuk mempromosikan produk atau jasa mereka sendiri. Ciri-cirinya, yang pertama itu dibuat dan dikendalikan itu oleh merek. Tujuannya itu untuk mempromosikan produk atau layanan itu. Nah, pesanannya itu disesuaikan dengan strategi pemasaran merek, serta disampaikan melalui kanal resmi merek. Nah, peran BGC di TikTok ini itu tuh berperan penting loh dalam membangun brand awareness, menyampaikan informasi produk secara langsung, serta mendorong minat beli konsumen melalui konten yang menarik dan persuasif.
Selanjutnya, kita akan bahas mengenai User Generated Content atau UGC. UGC ini itu adalah konten yang dibuat oleh pengguna atau konsumen secara sukarela, yang berisi pengalaman, opini, atau ulasan terkait produk atau layanan dari suatu merek. Nah, ciri-ciri UGC di sini itu tuh dibuat secara sukarela oleh pengguna atau konsumen. Jadi beda ya sama BGC. Berisi pengalaman, opini, ulasan, atau rekomendasi pribadi. Untuk pesanannya terlihat lebih autentik dan dipercaya oleh konsumen lain, berpotensi meningkatkan kepercayaan dan juga minat beli. Peran UGC di TikTok ini mendorong interaksi dan keterlibatan antar pengguna, menciptakan rekomendasi dari mulut ke mulut atau word of mouth secara digital, serta memperkuat kepercayaan terhadap merek melalui pengalaman nyata dari sesama konsumen. Selanjutnya ada purchase intention. Purchase intention adalah niat atau kecenderungan konsumen untuk membeli suatu produk setelah mempertimbangkan informasi yang diterima. Ada 4 indikator. Yang pertama adalah minat transaksional. Itu untuk kecenderungan untuk membeli produk. Yang kedua, minat preferensial, kecenderungan untuk merekomendasikan produk kepada orang lain. Yang ketiga, minat preferensial, menjadikan produk sebagai pilihan utama. Dan yang keempat, minat eksploratif, kecenderungan mencari informasi lebih lanjut mengenai produk. Selanjutnya, slide ke-10. Pada penelitian terdahulu ditemukan bahwa baik BGC maupun UGC memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumen, khususnya terhadap minat beli. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa BGC berpengaruh karena mampu membangun brand awareness dan memberikan informasi produk secara lebih profesional. Sementara itu, penelitian lain menunjukkan bahwa UGC memiliki pengaruh yang lebih kuat karena dianggap lebih autentik dan lebih dipercaya oleh konsumen. Namun masih terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai variabel mana yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap purchase intention. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh BGC dan UGC pada platform TikTok. Kerangka berpikir penelitian ini menjelaskan bahwa brand generate content sebagai variabel X1 dan user generate content sebagai variabel X2 diperkirakan memengaruhi purchase intention sebagai variabel Y. BGC berfungsi menarik perhatian konsumen, sedangkan UGC berfungsi memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, kami menyusun 3 hipotesis penelitian. Hipotesis pertama menyatakan bahwa BGC berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Hipotesis kedua menyatakan bahwa UGC berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention, sedangkan hipotesis ketiga menyatakan bahwa BGC dan UGC secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Baik, pada penelitian ini kami menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan explanatory research atau penelitian penjelasan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian kami bertujuan untuk mengetahui serta menjelaskan hubungan dan pengaruh antara variabel independen yaitu brand generated content dan user generated content terhadap variabel dependen yaitu purchase intention. Penelitian kuantitatif ini digunakan karena data yang diperoleh akan diolah dalam bentuk angka dan dianalisis menggunakan metode statistik. Melalui pendekatan ini kami dapat mengukur besarnya pengaruh masing-masing variabel secara objektif dan terukur. Kemudian sumber data yang digunakan dalam penelitian ini juga merupakan data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Selanjutnya data yang sudah terkumpul akan kami olah menggunakan aplikasi SPSS melalui beberapa tahapan analisis. Populasi penelitian adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Pemuda yang aktif menggunakan TikTok. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner berbasis Google Form. Dengan skala Likert 5 poin, selanjutnya data akan dianalisis melalui beberapa tahapan.
yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji parsial atau uji simultan atau uji F, serta koefisien determinasi. Pada bab 4 ini saya akan memaparkan hasil penelitian beserta pembahasannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah brand generate content atau BGC dan user generate content atau UGC pada platform TikTok berpengaruh terhadap broadcast attention atau minat beli mahasiswa FEB Opsi Pemuda. Data penelitian diperoleh dari 105 responden yang telah memenuhi kriteria penelitian, yaitu mahasiswa FEB Opsi Pemuda yang aktif menggunakan TikTok dan pernah melihat konten promosi produk di platform tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara online menggunakan Google Form. Selanjutnya, seluruh data diolah menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik 2025. Baik, slide berikutnya menunjukkan karakteristik responden yang menjadi sampel penelitian. Berdasarkan jenis kelamin, dari total 105 responden, terdapat 69 responden perempuan atau sebesar 65%, sedangkan 36 responden laki-laki atau sebesar 34,3%. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini didominasi oleh responden perempuan. Selanjutnya, berdasarkan usia, mayoritas responden berusia 17 hingga 20 tahun, yaitu sebanyak 62 orang atau 59%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merupakan mahasiswa pada usia produktif yang aktif menggunakan media sosial. Berdasarkan semester, responden terbanyak berasal dari semester 4, yaitu sebanyak 25 orang atau sebesar 23,8%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memiliki pengalaman yang cukup dalam menggunakan media sosial maupun berbelanja secara online. Kemudian, berdasarkan intensitas penggunaan TikTok, mayoritas responden menggunakan TikTok selama 1-3 jam setiap hari, yaitu sebanyak 56 orang atau sebesar 53,3%. Selanjutnya, dalam uji kualitas data, kita akan melakukan beberapa uji data. Yang pertama ada uji validitas, di mana ini dilakukan untuk mengetahui apakah setiap butir pertanyaan pada kuesioner benar-benar mampu mengukur variabel yang diteliti atau tidak. Nah, pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, yaitu sebesar 0,1918 pada jumlah responden sebanyak 105 orang dengan tingkat signifikansi 5%. Nah, berdasarkan hasil pengujian, seluruh item pernyataan pada variabel brand generated content, user generated content, dan purchase intention memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Nah, selain itu, seluruh nilai signifikansi juga berada di bawah 0,05. Dengan demikian, seluruh butir pertanyaan dinyatakan valid, sehingga layak digunakan sebagai instrumen penelitian dan dapat dilakukan ke tahap analisis berikutnya. Setelah instrumen dinyatakan valid, selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi yang baik apabila digunakan berulang kali. Pengujian dilakukan menggunakan nilai Cronbach alpha dengan ketentuan bahwa suatu variabel dinyatakan reliable apabila memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh variabel memiliki nilai Cronbach alpha di atas 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki tingkat konsistensi yang baik, sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliable dan dapat dipercaya dalam mengatur
masing-masing variabel penelitian. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa data penelitian memenuhi syarat sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda. Pertama adalah uji normalitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah data residual pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Lalu pada grafik normal PP plot ini juga terlihat bahwa titik-titik residual menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga semakin memperkuat bahwa data residual ini berdistribusi normal. Jadi berdasarkan hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal, sehingga model regresi telah memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil pengujian, variabel Brain Generate Content memiliki nilai toleransi sebesar 0,751 dan VIF sebesar 1,331. Variabel User Generate Content juga memiliki nilai toleransi sebesar 0,751 dan VIF sebesar 1,331. Karena nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka tidak terdapat hubungan yang terlalu kuat antara variabel independen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi, sehingga kedua variabel independen dapat digunakan secara bersama-sama dalam penelitian ini. Baik, slide selanjutnya ada uji asumsi klasik atau uji heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu berdasarkan grafik scatter plot, titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0, serta tidak membentuk pola tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga varian residual bersifat konstan dan model regresi memenuhi salah satu syarat analisis regresi linear berganda. Selanjutnya adalah uji hipotesis secara parsial atau uji T. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen, yaitu Brain Generated Content dan User Generated Content, berpengaruh terhadap purchase intention. Berdasarkan hasil pengujian, kedua variabel ini memiliki nilai yang signifikan kurang dari 0,05 dan nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Berdasarkan hasil pengujian pada variabel Brain Generated Content, dapat kita simpulkan bahwa Brain Generated Content ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention mahasiswa FEB UPSI Kampus Pemuda. Dengan demikian, hipotesis pertama atau HA1 diterima. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian pada variabel User Generated Content, dapat disimpulkan bahwa User Generated Content berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention mahasiswa FEB UPSI Kampus Pemuda. Dengan demikian, hipotesis kedua atau HA2 ini diterima. Dari hasil tersebut dapat kita ketahui bahwa baik konten yang dibuat oleh brand maupun konten yang dibuat oleh pengguna ini sama-sama berperan dalam meningkatkan minat beli mahasiswa terhadap produk yang dipromosikan melalui platform TikTok. Selanjutnya adalah uji hipotesis secara simultan atau uji F. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah BGC dan UGC secara bersama-sama berpengaruh terhadap purchase intention. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai F hitung lebih sebesar 82,57 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa BGC dan UGC secara bersama-sama mampu memengaruhi purchase intention mahasiswa FEB UPSI Pemuda.
Artinya semakin baik kualitas konten yang dibuat oleh brand dan semakin banyak konten positif yang dibuat oleh pengguna TikTok, maka semakin tinggi pula minat beli mahasiswa terhadap produk yang dipromosikan. Berdasarkan hasil UJF, dapat disimpulkan bahwa BGC dan UGC secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap prokes detention mahasiswa FEB Uksi Pemuda. Dengan demikian, hipotesis ketiga atau HA diterima. Selanjutnya adalah hasil koefisien determinasi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel brand generated content dan user generated content dalam menjelaskan variasi purchase intention. Nah, berdasarkan hasil analisis ini diperoleh nilai R-square sebesar 0,617. Hal ini menunjukkan bahwa 61,7 variasi purchase intention dapat dijelaskan oleh variabel brand generated content dan user generated content. Nah, sementara itu sisanya sebesar 38,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, selain itu, berdasarkan nilai standardized coefficient beta, variabel brand generated content ini memiliki nilai beta sebesar 0,499, sedangkan user generated content memiliki nilai beta sebesar 0,407. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel sama-sama memberikan pengaruh positif terhadap purchase intention. Selanjutnya adalah pembahasan koefisiensi regresi. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel brand generated content dan user generated content terhadap purchase intention. Berdasarkan hasil analisis diperoleh persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 2,560 ditambah 0,509x 1 ditambah 0,385x2. Dari persamaan tersebut, konstanta sebesar 2,560 menunjukkan bahwa apabila variabel brand generated content dan user generated content dianggap tetap atau bernilai 0, maka purchase intention memiliki nilai sebesar 2,560. Selanjutnya, koefisien regresi brand generated content sebesar 0,509 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satuan pada brand generated content akan meningkatkan purchase intention sebesar 0,509 dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan. Kemudian, koefisien regresi user generated content sebesar 0,385 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada user generated content akan meningkatkan purchase intention sebesar 0,385 dengan asumsi variabel lain juga tetap atau konstan. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh koefisien regresi bernilai positif. Artinya, baik brand generated content maupun user generated content sama-sama memberikan pengaruh positif terhadap purchase intention. Semakin baik kualitas konten yang dibuat oleh brand maupun pengguna di TikTok, maka semakin tinggi pula minat beli mahasiswa terhadap produk yang dipromosikan. Oke, untuk hasil penelitian ini ada 3. Yang pertama itu brand generated content atau BGC. Ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Hal ini dibuktikan dengan nilai SIG sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Yang kedua, user generated content berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Hal ini juga dibuktikan dengan nilai SIG sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,5. Yang ketiga, brand generated content dan user generated content ini secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap purchase intention. Hal ini juga dibuktikan dengan nilai SIG sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nah, tapi dari ini tuh kita lihat kalau misalnya ada variabel dominannya di mana brand generated content ini memiliki pengaruh yang lebih tinggi atau dominan terhadap purchase intention. Karena nilai standardized koefisien betanya itu sebesar 0,499 di mana ini lebih tinggi dibandingkan user generated content sebesar 0,407. Nah, kesimpulannya, semakin baik konten yang dibuat oleh brand maupun pengguna di TikTok, maka semakin tinggi minat mahasiswa untuk melakukan pembelian. Namun, pengaruh terbesar berasal dari brand generated content. Lalu untuk kesimpulan, yang pertama adalah brand generated content berpengaruh positif dan signifikan terhadap
purchase intention mahasiswa FEB UBSI Kampus Pemuda. Kedua, user generate content berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention mahasiswa FEB UBSI Kampus Pemuda. Yang ketiga, brand generate content dan user generate content secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention mahasiswa FEB UBSI Kampus Pemuda. Yang keempat, variabel yang paling dominan mempengaruhi purchase intention adalah brand generate content dengan nilai standar coefficients beta sebesar 0,499, lebih tinggi dibandingkan UGC, yaitu 0,407. Lalu yang terakhir, kelima, BGC dan UGC mampu menjelaskan 61,7% variasi purchase intention, sedangkan 38,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Oke, baik. Berdasarkan hasil penelitian, berikut beberapa saran dari kami yang dapat kami berikan. Yang pertama, bagi perusahaan atau pelaku usaha, meningkatkan brand generated content atau BGC yang ngasih informatif, kreatif, dan menarik agar mampu meningkatkan minat beli konsumen di TikTok. Lalu ada mendorong konsumen untuk membuat user generated content melalui ulasan seperti testimoni, ulasan, atau pengalaman penggunaan produk sehingga dapat memperkuat minat beli konsumen lainnya. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi purchasing intention seperti brand trust, electronic word of mouth, brand image, dan influencer marketing, dan memperluas objek dalam jumlah responden penelitian agar hasil penelitian lebih representatif dapat digeneralisasikan pada populasi yang lebih luas. Saran-saran tersebut diharap dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi perusahaan dalam mengembangkan strategi pemasaran digital serta bagi peneliti selanjutnya dalam memperkaya penelitian di bidang yang serupa. Cukup sekian dari kami, kurang lebih kami maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.